Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pelesiran kandang kali ini saya diajak Mas Kirana untuk menyambangi ke peternak Satrio Farm yang beralamat di Bakungan, Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya diajak untuk memutari kandang Mas Ipung ini yang kemarin saya interview terkait dengan kualitas materi ternak endoknya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang materi, melainkan akan mengupas terkait penataan kandang yang didesain sedemikian rupa sehingga ternak endok beliau tetap sehat di tengah semua peternak endok pemula mengeluhkan aradan atau mati besar-besaran. Bagaimana desain kandang Mas Ipung selaku owner kandang Satrio Farm yang fokus ke ternak endok brand Tronton? Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Halo teman-teman, ini adalah penampakan kandang Satrio Farm yang tepat di belakang rumah. Dan saya penasaran bagaimana kok ini bisa nempel tanpa ada batasan. Apakah amoniaknya tidak mengganggu kualitas udara keluarga? Jadi saya penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam kandang. Bagaimana cara Mas Ipung sebagai owner kandang Satrio Farm ini mendesain kandang supaya tidak bau amoniak. Oke, kita langsung saja masuk ke lobi kandang terlebih dahulu. Oke teman-teman, saat ini saya berada di lobi kandang. Sangat nyaman ini, bisa untuk berdiskusi dan bersantai, dan bisa langsung memantau ternakan endoknya milik sang owner. Jadi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk datang, silahkan terbuka. Di sana kita bisa diskusi dengan sang owner terkait kualitas ternak endok ataupun materi hasil ternak endoknya. Dari lobi atau ruang kandang yang ada di paling depan, kita bisa memantau keseluruhan dari keadaan ternak endok. Jadi ini posisinya sangat bagus sekali. Hanya dari satu sudut saja kita bisa melihat semua pergerakan ataupun keadaan ternak endok. Jadi bisa dipantau dari satu ruang lobi kandang saja. Ini sangat cerdas sekali Mas Ipung untuk mendesain kandangnya sedemikian rupa. Dari lobi kita akan bergeser ke ruang sebelah kiri. Jadi ini ada ruang untuk kandang khusus Mindian yang usianya di bawah umur 1 bulan. Ini ditempatkan persis di samping lobi kandang. Ini tujuannya adalah untuk bisa memantau lebih intensif keadaan dari Mindian hasil ternakan. Karena dari semua usia yang paling rentan terhadap serangan penyakit adalah Mindian atau anakan endok di bawah umur 1 bulan. Jadi Mas Ipung meletakkan ruang kandang khusus Mindian ini tepat di samping lobi kandang, supayanya nanti lobi kandang itu kan pasti ada orang. Kalau keadaan Mindiannya itu kurang sehat, bisa langsung terpantau atau tertangani lebih cepat. Oke, kita akan bergeser ke ruang khusus indukan. Jadi di kandang Satrio Farm ini untuk satu plong atau satu ruang itu diisi satu paket yang terdiri dari 3 betina dan 1 jantan. Bisa dilihat teman-teman, untuk satu paket ini kan 3 betina dan 1 jantan, tetapi ruang angkrem atau tempat untuk mengeramnya itu lebih dari 3 plong. Ini bukan tanpa tujuan teman-teman, karena untuk menghindari mengeram tumpuk atau berebut tempat untuk mengeram. Di samping itu, Satrio Farm yang dikomandoi oleh Mas Ipung ini, juga mendesain alas kandang sedemikian rupa sehingga dalam membersihkannya cepat dan juga terdapat kolam untuk
berendam atau kubangan untuk menetralisir suhu tubuh endok sehingga kualitas birahinya tetap terjaga. Oke teman-teman, kita akan bergeser ke plong khusus anakan di bawah umur 3 bulan. Jadi kita akan masuk melihat ruang kandang yang dikhususkan untuk ternakan entok dari Satrio Farm atau Mas Jipong ini yang berusia 3 bulan. Luas kandang yang ada di plong ini cukup lebar dengan panjang 5,5 meter dan lebar kandang 3 meter. Ini cukup untuk memberikan kenyamanan ternak entok yang ada di kandang tersebut, dan bisa kita lihat hasilnya sehat-sehat dan pertumbuhannya juga maksimal. Semua ini masih berumur 3 bulan. Oke, kita langsung akan bergeser ke kandang khusus jantan. Pejantan ini masih usianya 5 bulan, jadi belum siap untuk dikawinkan, tetapi bobot dan pertumbuhannya sangat maksimal. Ini hampir mendekati 5,5 kg di usia 5 bulan. Tetapi dalam desain kandang ini cukup menarik teman-teman. Kalau tadi di kandang indukan atau yang siap berproduksi itu terdapat kubangan, di dalam kandang anakan yang mayoritas itu perempuan ada kubangan juga, tetapi di kandang ini tidak ada kubangan. Ini karena apa? Satu, kubangan air itu di samping bisa menetralkan suhu tubuh juga bisa menetralkan birahi. Mengingat kandang atau entok ini masih usianya di bawah umur 7 bulan, jadi tidak tepat kalau birahinya meningkat atau birahinya sempurna sebelum umurnya mencapai 7 bulan, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung fokus ke alas kandang ya. Alas kandang ini semua baik di anakan, di remaja maupun di indukannya itu semua pakai plester atau pakai semen. Jadi ini memudahkan sang owner kandang Satrio Farm untuk menjaga sanitasi lingkungan kandang supaya tetap bersih dan tetap sehat. Terbukti di hasil dari ternak entok khusus brand Tronton ini cukup sehat, warnanya juga bagus-bagus dan kualitasnya juga mantap. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi kandang skala rumahan bagi teman-teman peternak entok pemula yang ingin memulai ternak entok skala rumahan tetapi bingung bagaimana cara menjaga kesehatan ternak entok supaya nanti bisa berproduksi lancar dan bisa mengembangkan ternakannya menjadi lebih baik lagi. Desain ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk membuat kandang yang minimalis tetapi tetap terjaga kualitas ternak endoknya dan kebersihannya juga bisa dilakukan setiap hari supaya nanti tidak mengganggu kualitas udara yang ada di keluarga kita. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.